Shalom saudara, salam sukacita bagi kita semua saudara. Malam hari kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Dan saya percaya sudah dalam keadaan sehat-sehat. Dan damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Malam hari ini di bawah pertolongan Roh Kudus saya akan menyampaikan hal-hal tentang kedatangan Tuhan. Menjawab beberapa pertanyaan tentang kedatangan Tuhan. Apakah orang percaya akan masuk di dalam masa sengsara dan berhadapan dengan antikristus? Ini banyak. Saya mengikuti penjelasan-penjelasan di YouTube. Ya, sebagian besar itu dapat diterima, tapi sebagian besar juga itu saya kurang bisa menerima. Bukan berarti saya lebih pandai, tidak saudaraku. Tetapi kita harus kembali melihat kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa saudaraku. Bapa, malam hari ini tolong aku, bukakan aku hikmat akal budi untuk membuka kehendak-Mu, yaitu firman-Mu, untuk kami ketahui semuanya Tuhan. Sehingga kami tidak menerima hal-hal yang salah, yang tidak sesuai dengan firman-Mu, tapi biar kami menerima kebenaran daripada Engkau sendiri. Untuk aku hamba-Mu, biar Engkau memakai aku. Dengan penuh kerendahan hati aku minta, biar lewat bibir mulutku ini Roh Kudus berbicara. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Amin. Nah saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, kalau kita melihat keadaan tanda-tanda yang ada sekarang ini, itu menunjukkan bahwa kedatangan Tuhan itu sudah sangat dekat sekali. Kalau kita pelajari di dalam di dalam Injil Matius pasal 24, Injil Lukas pasal 21, di sana Tuhan Yesus sudah memberitahukan tentang tanda-tanda kedatangan Anak Manusia, supaya kita bisa berwaspada. Tapi kadang-kadang kita dengar orang berkata, ya, kita tidak perlu memperhatikan tanda-tanda itu. Yang penting kita bersedia. Satu sisi benar, tapi sisi lain salah. Firman Tuhan bilang berjaga-jagalah, berdoalah, itu ada benar. Tapi ada firman Tuhan yang lain berkata, Yesus sendiri berkata, perhatikan tanda-tanda ini. Jadi kalau saudara bilang tidak perlu perhatikan tanda-tanda, yang penting berjaga-jaga, berarti saudara hanya menerima sebagian daripada firman Tuhan dan tidak menerima sebagian daripada firman Tuhan. Sedangkan Injil Matius 24 dan Injil Lukas 21 itu Tuhan Yesus sendiri yang berbicara. Perhatikan tanda-tanda ini. Nah kalau saudara bilang jangan perhatikan tanda, tidak perlu perhatikan tanda-tanda itu, yang penting kita setia dan berjaga-jaga. Loh, ini saudara sebenarnya punya pemahaman seperti apa terhadap firman Tuhan? Satu saudara terima, satu saudara tolak. Saya bingung ke pengertian seperti ini. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Dan itu saya akan jawab dengan firman Allah, bukan dengan logika saya. Saya tidak mau, saudara. Dengan logika saya tidak mau. Kita kembali dengan firman Tuhan. Saya ingin katakan pada saudara, tidak ada satu daerah di dunia ini yang diperebutkan oleh berbagai kerajaan pada masa lampau.
kecuali tanah Kanaan, tanah perjanjian Allah pada bangsa Israel. Israel mengalami masa kejayaannya pada waktu Raja Daud dan Salomo anaknya. Tetapi setelah Salomo meninggal, anaknya yang bernama Rehabeam memimpin kerajaan, terpecahlah kerajaan Israel menjadi dua. Yang disebut kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Kerajaan Israel disebut kerajaan utara, kerajaan Yehuda disebut kerajaan selatan. Kerajaan Yehuda terdiri dari dua suku, yaitu Yehuda dan Benyamin, ditambah dengan suku Lewi. Kerajaan selatan atau kerajaan Israel itu 10 suku. Nah, pada tahun 800 sekian, itu kerajaan Asyur menghancurkan kerajaan Israel atau kerajaan utara. Dan pada tahun 580 sekian, bangsa Babilonia di bawah pimpinan Nebuzaradan atau anak dari Nebukadnezar itu menghancurkan kerajaan Yehuda atau kerajaan selatan. Lalu bangsa Israel itu, bangsa Yehuda itu dibawa ke Babilonia, menjadi budak dan pengerja di sana. Dan sesudah itu, kerajaan Babilonia dikalahkan lagi oleh kerajaan Persia dan Media, dua kerajaan bersatu. Lalu kemudian kerajaan Persia dan Media dikalahkan oleh kerajaan Gerika. Jadi bangsa Yehuda ini berpindah tangan. Kemudian kerajaan Gerika dikalahkan oleh kerajaan Romawi. Sampai pada Tuhan Yesus datang itu kerajaan Romawi masih berkuasa. Yang saya bilang bahwa betapa pentingnya tanah Kanaan itu bagi bangsa-bangsa. Sebab itulah tanah perjanjian yang Allah berikan kepada Israel. Tidak ada seorang pun bisa merebutnya itu dari Israel, karena itu tanah yang sudah diberikan kepada Israel. Oleh karena mereka menyalibkan Yesus Kristus, maka tahun 70 maafkan saudara, pada tahun 70 Masehi, Jenderal Titus dari Roma menghancurkan kota Yerusalem dan dengan seluruh bait Allahnya dihancurkan. Dan Israel terhambur ke keempat penjuru dunia. Selama kurang lebih 1800 tahun mereka tersebar di seluruh dunia. Tapi yang anehnya, tanahnya itu tidak ada satu bangsa pun yang memproklamirkan kemerdekaannya. Kalau seandainya ada satu bangsa memproklamirkan kemerdekaan negaranya, maka Israel tidak bisa pulang kembali. Di situ kita melihat keajaiban Allah. 1800 tahun tersebar di seluruh dunia, tapi tanah yang mereka tinggalkan, tidak ada satu bangsa apapun yang memproklamirkan kemerdekaan di tanah itu. Sampai Israel kembali dan memproklamirkan kemerdekaannya pada tahun 1948. Itu bangsa yang ajaib, saudara. Karena mereka adalah umat pilihan Allah. Dan saudara, mari kita baca kitab Daniel, pasalnya yang ke-9. Ayat 23 kita mulai. Daniel 9 ayat 23. Saudara perhatikan baik-baik. Kalau ada pena di tangan saudara, bisa saudara catat.
ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman, maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu sebab engkau sangat dikasihi. Perhatikan, sangat dikasihi. Daniel itu sangat dikasihi Allah. Daniel bekerja di bawah pemerintahan kerajaan Babilonia, dan pada waktu Persia Media mengalahkan Babilonia, Daniel juga bekerja di dalam kerajaan Persia dan Media itu. Jadi Daniel bekerja di dua kerajaan. Daniel adalah orang yang takut akan Allah. Sekalipun ancamannya dibuang ke gua singa, dia tetap menyembah Allah. Dan harus masuk ke gua singa, tapi Allah selamatkan dia. Itu sebabnya dikatakan, sebab engkau sangat dikasihi. Jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. Perhatikan ini saudara. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapus kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yaitu bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja, ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya. Kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Ayat 26. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkannya seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu, tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan permusnahan seperti yang telah ditetapkannya. Seperti yang telah ditetapkan. Nah saudaraku, ini janji Allah untuk bangsa Israel melalui Nabi Daniel. Saudara perhatikan di atas ayatnya yang ke-25. Ayat 24, 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus. Jadi Allah telah menetapkan 70 kali 7 masa untuk memulihkan bangsa Israel secara fisik maupun secara rohani. Sehingga segala kefasikan, segala noda dan dosa celah Israel itu semua jadi pulihkan. Itu selama 70 kali 7 masa. Satu masa sama dengan 7 tahun. Masa Taurat, masa Sabat 7 tahun. Sabat tahun adalah 7 tahun, saudara maafkan. Jadi satu masa berarti 7 tahun. Jadi kalau 70 kali 7 masa berarti 490 tahun. Itu Israel akan dipulihkan secara fisik sampai kepada soal rohani. Segala dosa mereka dihapus. 70 kali 7 masa, 490 tahun. Tapi terbagi dua. Yaitu 7 kali 7 masa, 49 tahun itu Israel membangun tembok kota Yerusalem dan membangun kembali pagar keliling kota Yerusalem itu. Kalau saudara baca dalam kitab Nabi Nehemia itu, Nehemia diutus pulang oleh raja dari Persia dan Media waktu itu. Nehemia pulang dengan diikuti oleh sejumlah besar bangsa Israel. Lalu kemudian mereka mengerjakan pemulihan tembok kota dan kota Yerusalem.
Kemudian ada seorang yang diangkat menjadi bupati namanya Serubabel. Itu ada 49 tahun, 7 kali 7 masa. Nah, lalu kemudian dikatakan sesudah 7 masa itu ada dikatakan di sini ada ayat 25, maka ketahuilah dan pahami dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Jadi terbagi dua. 70 kali 7 tambah 62 kali 7. Baru 483 tahun. Sedangkan dijanjikan 490 tahun. Nah, 7 kali 7 masa itu, sekali lagi saya ulangi, tembok pagar kota Yerusalem dan Yerusalem dibangun kembali. Sampai kepada bait Allahnya itu dibangun kembali. Lalu ada tambahan 62 kali 7 masa. Berarti berapa? 7 tambah 62 berapa? 69 kali 7 masa. Berarti baru 483 tahun. Sedangkan janji pemulihan seluruhnya itu 490 tahun. Sesudah 62 kali 7 masa, ada seorang yang telah diurapi, itu disingkirkan sekalipun dia tidak bersalah. Siapa orang itu? Itulah Tuhan Yesus Kristus. Jadi Allah berjanji memulihkan seluruh keadaan Israel dari fisik sampai rohani 70 kali 7. Tetapi pada saat baru 69 kali 7, mereka telah menyalibkan Tuhan Yesus. Maka berhentilah di situ. Janji pemulihan Allah baru berlangsung 69 kali 7 masa, berarti baru 483 tahun, kurang 7 tahun. Allah stop di situ. Tidak lagi mengurus Israel secara khusus. Tetapi Allah mengurus bangsa-bangsa kafir. Karena pengertian kafir menurut firman Allah adalah bangsa-bangsa yang di luar bangsa Israel, itu semuanya disebut bangsa kafir. Pada saat Yesus disalibkan, maka terbukalah masa anugerah keselamatan itu kepada bangsa-bangsa kafir di luar bangsa Israel. Ya, jadi tadinya Yesus itu menjadi Mesias bagi bangsa Israel, juru selamat bagi bangsa Israel. Tapi karena disalibkan, maka anugerah itu dialihkan kepada bangsa-bangsa lain. Jadi Yesus Kristus bukan hanya Mesias bagi bangsa Israel, tapi Yesus juga menjadi Mesias dan juru selamat bagi bangsa-bangsa di luar bangsa Israel. Kita menerima anugerah keselamatan dari Yesus Kristus karena penolakan Israel kepada Dia. Saat Yesus disalibkan, saat itulah Allah menghentikan janjinya. Jadi masih kurang 7 tahun Allah berhutang kepada Israel untuk memulihkan mereka seluruhnya. Nah, di antara 62 ke 70 ini, dari antara 69 kali 7 masa menuju kepada 70 kali 7 masa, artinya 69 kali 7 masa itu kan berhenti, masa anugerah terbuka. Stop di situ. Tapi Allah masih hutang 1 kali 7 masa atau 7 tahun. Nah,
Berhenti di situ. Pintu anugerah terbuka yang disebut gereja terbuka. Masa gereja, masa anugerah terbuka. Masa gereja dimulai pada hari Pentakosta. Pada waktu mereka diurapi oleh Roh Kudus dan Petrus berkhotbah dan 3.000 orang bertobat, dan kemudian beberapa saat lagi 5.000 orang bertobat. Mulai saat itulah masa anugerah terbuka. Jadi keselamatan bukan hanya bagi bangsa Yahudi, tapi keselamatan bagi bangsa-bangsa lain dan bagi orang yang mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mengasihi Dia dengan segenap hatinya. Maka Allah mulai mengurus khusus gerejanya ini. Allah memberikan perhatian khusus kepada gereja. Masa gereja ini sudah terbuka, sudah 2000 tahun lebih lah. Dan masa gereja ini akan selesai. Kapan selesainya? Ya waktu gereja dilantik, bertemu dengan Tuhan. Waktu Tuhan datang di awan-awan. Terjadi pengangkatan gereja, pelantikan gereja, yaitu masa gereja selesai, tertutup. Setelah gereja dilantik, baru Allah kembali mengurus Israel untuk menggenapi 7 tahun tersisa itu yang dia janjikan pada bangsa Israel. Itu. Sudah bisa mengerti? 70 kali 7 masa ditentukan kepada bangsamu. Bangsa siapa? Bangsa daripada Nabi Daniel. Sedangkan yang baru terlaksana 69 kali 7. Lalu mereka menyalibkan Tuhan Yesus. Maka Allah berhenti mengurus Israel secara khusus. Lalu Allah membuka pintu anugerah bagi semua bangsa di dunia ini. Nah, Allah mengurus secara khusus gerejanya. Nah, Roh Kudus diturunkan untuk menolong gerejanya hidup berkenan, hidup dalam kekudusan, hidup menyenangkan hati Allah. Gerejanya yang berkenan kepadanya. Tapi kita harus hati-hati. Alkitab berkata bukan orang yang menyeru-nyeru aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tapi orang yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Itulah yang akan masuk ke sorga. Kehendak Bapa itu apa? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkan akan dia. Dengar dalam hal apa? Apa ini perintahkan oleh Tuhan Yesus, kita harus lakukan. Supaya kita berkenan kepada Dia. Karena Alkitab berkata banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Dan Tuhan Yesus berkata, apakah anak manusia akan menjumpai iman tatkala ia datang ke dunia ini? Nah, saudara perhatikan kalimat-kalimat itu. Jadi hiduplah dengan berjaga-jaga, berdoa senantiasa, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ada dosa diakui, jangan disembunyikan. Karena Tuhan penuh belas kasihan. Jangan bermain-main dengan dosa. Kalau sudah jatuh dalam dosa, bangun minta pengampunan daripada Tuhan. Dan mulai hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Pengampunan itu masih tetap berlangsung bagi saudara. Nah, sesudah pelantikan gereja, baru Allah urus Israel kembali selama 7 tahun. Sekarang roh antikristus itu sudah ada sejak gereja mula-mula. Dan sekarang tanda-tanda itu semakin jelas sekali saudaraku. Maka kalau ada yang bilang jangan perhatikan tanda-tanda,
Tapi yang penting kita berjaga-jaga dan setia. Jangan mengambil sebagian firman Tuhan lalu membuang sebagian firman Tuhan. Sedangkan tanda-tanda itu dipesankan oleh Tuhan Yesus. Yang menahan itu siapa? Menahan rahasia kejahatan itu siapa? Ya Roh Kudus. Selagi Roh Kudus ada di dunia ini, maka roh antikristus itu tidak bisa berkuasa penuh di atas dunia ini. Tapi pada waktu gereja diangkat, Roh Kudus akan pulang bersama gereja. Kenapa? Sebab tidak ada lagi tempat kediamannya di dunia ini. Karena tempat kediaman Roh Kudus adalah tubuh saya, tubuh saudara dan tubuh saya. Nah, sesudah gereja Tuhan dilantik, Allah menggenapi janjinya yang sisa 7 tahun. Itu yang disebut masa sengsara. Yang dibagi 2, 3,5 tahun pertama masa sengsara kecil, 3,5 tahun kedua masa sengsara besar. Yang dimaksud masa sengsara kecil ini ya tetap masa sengsara, cuma pada saat waktu itu antikristus baru mulai berusaha mencapai kekuasaannya. Kalau saudara melihat di dalam Wahyu, saudara akan temukan satu binatang yang bertanduk 10, kemudian 3 tanduk yang lain dipatahkan oleh 1 tanduk sehingga tinggal 7 tanduk. Itu melambangkan persekutuan 7 negara yang dari mana mendukung antikristus. Nah, sekarang pertanyaannya, umat Allah, umat pilihan Allah dalam perjanjian lama itu siapa? Umat pilihan Allah dalam perjanjian lama itu siapa? Jawabannya ya pasti Israel. Nah, umat pilihan Allah dalam perjanjian baru itu siapa? Gereja Tuhan, benar. Tetapi saya beritahu saudara sesuatu supaya saudara bisa memisahkan. Bangsa Israel itu secara umum sampai hari ini belum mengakui Yesus itu Mesias mereka. Sehingga sampai hari ini mereka masih meratap di tembok ratapan menantikan kedatangan Mesias. Tetapi ada sebagian bangsa Israel yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka mereka itu tergolong kepada gereja Tuhan. Terhisap kepada gereja Tuhan. Masuk kepada gereja Tuhan. Dengan kata lain, gereja Tuhan itu terdiri daripada bangsa-bangsa lain selain Israel yang menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan hidup sesuai kehendaknya, ditambah dengan bangsa Israel yang menerima Yesus sebagai Mesias mereka, itu menjadi satu yang disebut gereja Tuhan. Nah, inilah akan bertemu dengan Tuhan. Sementara Israel yang lain yang belum terima Tuhan Yesus sebagai Mesias mereka itu tertinggal. Nah, ini kadang-kadang tidak bisa dipisahkan, ini jadi persoalan. Ada yang berkata bahwa gereja Tuhan masuk ke dalam masa sengsara sebab antikristus datang untuk menghancurkan pekerjaan Kristus. Dan pekerjaan Kristus adalah gereja akan dihancurkan. Tapi Tuhan akan melindungi. Ada yang berpendapat bahwa gereja Tuhan akan masuk dalam masa sengsara supaya di sana mereka diuji. Ingin saya katakan dengan penuh kerendahan hati di hadapan saudara dan di hadapan Tuhan. Sejak kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itulah kita mulai diuji dengan berbagai-bagai masalah di dunia ini.
Saat kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itulah banyak pencobaan-pencobaan yang kita alami. Firman Allah sendiri yang bilang loh, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa yang tidak melampaui kekuatanmu. Pada saat engkau dicobai, Allah akan memberikan engkau jalan keluar sehingga engkau sanggup menanggungnya. Jadi kalau pada waktu kita menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus mengalami berbagai-bagai macam ujian, berbagai-bagai macam cobaan untuk merontohkan iman kita yang datang dari luar, yang datang dari keluarga, yang datang dari teman, itu menguji kita dengan berbagai-bagai macam masalah sehingga kadang bisa membuat kita menjadi jatuh, membuat kita jadi lemah, jadi kecewa dan putus asa dan lari meninggalkan Tuhan Yesus. Lalu kemudian kalau kita dimasukkan lagi di dalam masa sengsara, lebih baik kita berbuat dosa sekarang, nanti dalam masa sengsara baru kita bertobat. Kan nanti diuji lagi toh. Tapi Alkitab tidak berkata demikian. Gereja Tuhan yang bersedia, yang bijaksana seperti 5 anak darah itu, bersama dengan sebagian bangsa Israel yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan melakukan kehendak Allah, itu naik bertemu Tuhan di awan-awan. Gereja Tuhan seperti anak darah yang bodoh yang tidak punya persiapan, itulah yang akan masuk ke dalam masa sengsara selama 7 tahun, di mana Allah mengurus khusus, melindungi khusus bangsa Israel. Dan gereja Tuhan yang tertinggal masih ada kesempatan selamat, tapi harus melalui mati syahid. Tetapi kalau mereka telah memberikan punggung tangan mereka dan dahi mereka diberi cap angka bilangan antikristus 666, maka tidak ada lagi kesempatan untuk selamat. Mungkin saudara bisa tanpa menerima tanda itu. Karena kalau orang tidak menerima tanda itu, orang tidak bisa berjual beli, tidak bisa membeli, tidak bisa berjual beli. Saudara kerepotan. Tapi mungkin orang bisa berlari, berkebun jauh dari hal tersebut. Tapi saya ingatkan, teknologi semakin canggih seperti sekarang ini, dimanapun saudara berada, saudara bisa terdeteksi. Sebab database saudara itu sudah masuk ke dalam satu komputer dunia. Database saudara mulai dari EKTP sampai yang ada sekarang ini, kartu-kartu vaksin, semua itu database saudara itu sudah ke sana. Jadi saudara tidak akan pernah bisa melarikan diri, saudaraku. Satu-satunya jalan menolak dan mati syahid. Korbankan darah sendiri. Alkitab berkata ada, bukan tidak ada. Ada yang selamat lewat mati syahid. Dan di dalam kitab Wahyu ada jiwa-jiwa orang yang mati syahid yang ada di bawah mezbah dia, ada yang ada di hadapan mezbah Tuhan. Mereka berseru kepada Allah, berapa lamakah lagi engkau memperjuangkan perkara kami? Membalas kepada musuh-musuh kami darah kami yang kau balaskan. Tuhan berkata, sabar sebentar lagi sampai bertambahnya, saya terjemahkan secara umum, sampai bertambahnya saudara-saudaramu yang mati syahid. Berarti dari ayat itu berarti dalam masa sengsara itu, orang Kristen yang tertinggal, yang sadar, yang bertobat, yang bersedia mati dan tidak menerima apa-apa dari antikristus, mereka selamat lewat mati syahid. Jadi sekali lagi ada kesempatan selamat, cuma sangat sukar. Karena Alkitab berkata pada saat itu orang mencari maut, maut lari.
Itu membayangkan terlalu siksa dan terlalu sakit. Nggak mau pilih mana saudaraku. Mau masuk masa sengsara itu atau bersedia sekarang tidak masuk masa sengsara tapi diangkat bertemu Tuhan di awan-awan. Dan saya percaya saudara, masa penantian kita tidak lama. Roh menaruh dalam hati saya, tidak lama lagi Tuhan akan datang. Saya ingatkan pada saudara, yang mengetahui hati Allah siapa? Roh Allah kan? Alkitab bilang roh Allah yang mengetahui hati Allah, roh Allah yang menyelidiki hati Allah. Nah, kalau kita hidup dengan roh, minimal kita akan diingatkan. Berjagalah. Dia berbisik, berjagalah. Yesus segera datang. Murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus, kapan kedatanganmu? Tuhan berkata, tidak ada seorang pun tahu. Malaikat pun tidak. Anak manusia, Yesus dalam keadaan manusia pun tidak tahu. Hanya Bapa yang tahu. Hanya Bapa yang tahu. Nah, saya katakan Alkitab berkata, Roh Kudus menyelidiki hati Allah. Roh Kudus menyelidiki hati Allah. Berarti Roh Kudus tahu hati Allah. Tuhan Yesus berkata hanya Bapa yang tahu. Tapi Alkitab lain berkata Roh Kudus menyelidiki hati Allah. Berarti Roh Kudus itu tahu hati Allah. Maka sudah kalau hidup dekat dengan Roh Kudus, bergaul dengan dia siang dan malam, saudara bekerja sama dengan dia, mengasihi dia, menyayangi dia, tunduk dan taat kepada dia, dengar-dengaran pada suaranya. Mustahil dia tidak berbisik kepada saudara, sekalipun tanggal, bulan, dan tahun tidak diberitahukan kepada saudara. Minimal dia berbisik, anakku bersiaplah. Aku tidak lama lagi akan datang. Amin. Saudara ingat kejadian Sodom dan Gomora? Ada 3 orang datang. Abraham menjamu mereka. Dan salah satu adalah Tuhan. Abraham kenal baik karena Abraham bergaul dengan Tuhan. Sementara dalam perjalanan menuju ke Sodom, Tuhan berkata kepada hatinya sendiri, apakah aku harus menyembunyikan rencana penghukuman Sodom ini daripada Abraham? Sedangkan Abraham adalah orang yang kukasih. Saya terjemahkan secara bebas. Abraham ini orang yang kukasih, dialah adalah orang beriman. Apakah aku mau menyembunyikan sesuatu daripada dia? Tidak, Allah tidak menyembunyikan. Lalu terjadi tawar-menawar dengan Abraham. Sampai 10 orang. Abraham tawar kalau ada dalam Sodom. Allah berkata kalau ada 10 orang aku tidak membinasakan Sodom. Tapi ternyata tidak ada 10 orang. Tapi yang saya maksudkan di sini yaitu Allah tidak akan merahasiakan sesuatu bagi orang yang tunduk, taat, dengaran kepada Bapa di sorga. Kalau saudara bergaul dengan Roh Kudus dengan intim, maka Roh Kudus akan berbisik kepada saudara, anakku bersiaplah. Yesus segera datang. 1-2 bulan belakangan, setiap saya berdoa, saya menangis. Karena diperlihatkan kepada saya, terlalu banyak orang yang tertinggal waktu Yesus datang pada kali yang kedua. Terlalu banyak orang yang akan tertinggal. Maka saya berkata, Bapa, kalau Engkau berkenan, baliklah keadaan. Banyak yang diangkat, sedikit yang tertinggal. Lalu kalau Engkau berkehendak, aku minta
Biar semua terangkat Tuhan. Tetapi firman Tuhan tidak bisa dibatalkan. Banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Apakah anak manusia akan menjumpai iman di bumi tatkala ia datang pada kali yang kedua? Sebab itu saya berdoa, saya minta dengan linangan air mata malam ini saudara, waspadalah. Berdoa dan berjagalah saudara. Karena waktu sudah singkat dengan melihat semua tanda-tanda yang ada di sekitar kita. Walaupun ada hamba-hamba Tuhan berkata tidak perlu kita perhatikan tanda itu, yang penting kita berjaga-jaga. Tapi saya berkata pada saudara, perhatikan tanda-tanda ini supaya saudara mulai bersiap. Perbaiki kehidupan saudara, bertobat dari dosa saudara, kembali kepada Allah. Carilah Tuhan selagi Dia berkenan untuk ditemui. Tinggalkan dosa saudara. Minta ampun dari Allah. Kalau saudara sudah berbuat dosa, jangan bersembunyi dari Allah. Jangan melarikan diri daripada Allah. Kembali kepada Allah karena Dia adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh cinta, Allah yang penuh sayang kepada saudara. Pada waktu engkau memohon pengampunan, Dia mengampuni engkau. Pada waktu engkau datang di bawah kaki dengan linangan air mata seberapa besar pun dosamu, Tuhan mengampuni dosamu. Semerah Patma, semerah Kermisi, dosamu Tuhan akan membuat menjadi putih seperti salju dan bulu domba. Dan Tuhan akan mengangkat dosamu dan membuang sejauh timur daripada barat. Tuhan tidak lagi mengingat-ingat dosa saudara. Selagi ada kesempatan, carilah Tuhan supaya engkau hidup. Nah, saudaraku, kembali lagi. Pada waktu mereka menyalibkan Tuhan Yesus, itu 69 kali 7 masa. Masih kurang 1 masa. Anugerah Tuhan terbuka. Keselamatan datang kepada bangsa-bangsa lain. Dan sama seperti janji itu ditunda sebentar, demikian pun gereja Tuhan nanti diangkat. Baru Allah kembali mengurus Israel untuk mengenapi janjinya kepada Daniel selama 70 kali 7 masa. Jadi tinggal 1 masa, 7 tahun Allah berurusan dengan Israel. Itu yang kita kenal dengan masa sengsara yang dibagi 2. Masa sengsara kecil dan masa sengsara besar. Semua sengsara. Tapi kenapa begitu saudaraku? Karena 3,5 tahun pertama itu antikristus baru mulai mencari kekuasaannya. Nanti sampai pada pertengahan baru dia itu dilantik menjadi seorang pemimpin dunia. Saudara, disitulah terjadi aniaya besar-besaran. Tetapi sebelum itu, Allah mengutus 2 orang saksinya, Elia dan Musa. Ada yang berkata Henok. Karena dengan pemikiran bahwa Henok tidak pernah mengalami kematian, maka dia harus turun ke dunia ini untuk mengalami kematian. Juga seperti Elia, tapi Musa tidak karena sudah mengalami kematian. Tapi ingat, yang mendampingi Yesus di atas gunung, yang dilihat oleh Petrus dan teman-temannya sehingga mereka berkata kepada Tuhan untuk membuat kemah di gunung itu adalah siapa? Musa dan Elia. Dari tanda-tanda mereka itu kita bisa pastikan. Karena Alkitab berkata kepada mereka diberi kuasa menurunkan api dari langit dan membuat air jadi darah. Siapa yang menurunkan api dari langit? Elia untuk membakar korban persembahan. Siapa yang membuat air jadi darah di hadapan Firaun kalau bukan Musa? Mereka berdua akan diutus untuk menyadarkan bangsa Israel bahwa Yesus adalah Mesias yang telah kamu salibkan. Itulah Mesias yang kamu tunggu. Sebenarnya sudah ada. Musa mewakili hukum Taurat yang berbicara tentang Yesus
Dari segi korban itu semua melambangkan Yesus. Dan Yesus itu yang sudah ada yang kamu korbankan di atas bukit Golgota. Dan Nabi Elia mewakili para nabi. Nanti Elia berkata, semua yang sudah dinubuatkan di dalam Mesias itu oleh para nabi-nabi itu sudah digenapi dalam Yesus yang telah kamu salibkan. Saat itulah Israel secara kebangsaan bertobat. Tetapi pada saat itu juga terjadi masa aniaya yang besar-besaran kepada bangsa Israel. Itulah yang dikatakan oleh Alkitab. Larilah ke gunung-gunung. Menyingkir dari satu kota ke kota yang lain. Jadi yang disuruh lari ke gunung-gunung itu bukan gereja. Saudara, kalau itu gereja di Amerika sana ada beberapa kota yang dataran rendah, tidak ada gunung, beratusan mil tidak ada gunung. Lalu mau lari ke gunung mana, saudara? Nah, ini orang kurang mengerti. Harus pisah antara Israel yang terima Tuhan Yesus yang sudah diangkat dan Israel jasmani yang nanti bertobat di dalam pertengahan kesengsaraan itu oleh khotbah daripada Musa dan Elia. Itu sebagian mereka mati di dalam masa aniaya, tapi sebagian juga dilindungi dengan cara Tuhan. Ada yang menafsirkan satu tempat Israel itu Petra, katanya tempat perlindungan. Tapi kalau saya baca dalam Alkitab ada 3 daerah yang bebas daripada antikristus, yaitu Edom, Moab, dan satu saya lupa daerah Amalek atau apalah begitu. Dari kemungkinan besar Allah akan menyiapkan daerah itu untuk tempat perlindungan bagi bangsa Israel. Secara teknologi canggih seperti itu, Petra itu tidak lagi memungkinkan karena orang melihat Petra itu karena jalan masuk kecil dan dikelilingi oleh tebing-tebing yang tinggi. Pada masa zaman itu orang berkata itu mungkin Petra, karena untuk masuk itu harus satu jalan kecil dan orang di dalam berjaga-jaga dia bisa menyerang. Tapi zaman teknologi seperti ini tidak satu perkara yang bisa menjadi tempat perlindungan. Jalan di bawah kecil tapi dari atas bom bisa jatuh dan semuanya mati. Nah, tetapi kalau saudara baca dalam kitab Wahyu, Allah menyediakan perlindungan. Waktu naga menyembur, waktu bangsa Israel melarikan diri, naga yang melambangkan iblis itu menyembur apinya kepada Israel melarikan diri. Allah campur tangan. Allah membelah, tanah terbelah, dan apa yang disembur oleh naga itu semua masuk ke dalam tanah dan Israel selamat. Jadi dengan kata lain, di dalam masa kesengsaraan itu Israel akan dipelihara secara khusus oleh Allah, di bawah kekuasaan khusus, dilindungi secara khusus oleh Allah. Jangan saudara lupa, orang Sodom dan Gomora yang ingin memperkosa malaikat Tuhan dan 2 anak gadis daripada Lut itu dibutakan mata, sehingga mereka tidak menemukan pintu rumah Lut. Allah yang sama bisa melindungi bangsa Israel, karena mereka adalah umat pilihan Tuhan. Alkitab berkata hanya sejenak amarah Allah bangkit, tapi kemudian belas kasihan itu mengatasi amarahnya Tuhan. Itu sebabnya saya berkata tadi secara pribadi, kalau saudara berbuat dosa sebesar apapun, kalau saudara sadar dan kembali kepada Allah, pengampunan Tuhan tetap berlaku bagi saudara. Sekotor apapun saudara dihina sebagai seorang pezina, pencuri, pemabuk, perampok, tapi kalau saudara kembali pada Yesus Kristus, tangan Allah terbuka. Dia mengampuni dan melupakan segala dosa dan pelanggaran saudara. Dia adalah Allah hanya murka sesaat, tapi bukan selama-lamanya. Belas kasihannya mengatasi murkanya.
Israel yang sudah memberontak begitu macam, tapi Allah datang dan melindungi mereka di dalam masa sengsara. Jadi ada yang bilang bahwa gereja diperintahkan untuk berlari ke gunung-gunung. Aduh, saya rasa sedih sekali kalau seperti itu. Ada yang berkata bahwa gereja itu harus masuk dalam masa sengsara karena antikristus datang untuk menghancurkan pekerjaan Kristus. Aduh, saya juga rasanya sedih sekali mendengar seperti itu. Harus tahu pisah. Mana gereja yang terdiri pada bangsa-bangsa kafir ditambah dengan bangsa Israel yang telah percaya pada Tuhan Yesus menjadi satu kelompok, dan Israel jasmani satu kelompok. Nah, yang masuk dalam masa sengsara, saya ulang ini berkali-kali supaya saudara mengerti. Yang masuk di dalam masa sengsara adalah orang Kristen yang tertinggal bersama dengan bangsa Israel yang sampai hari ini masih menantikan Mesias. Mereka bertobat nanti pada waktu dua saksi itu datang. Dan itu saudaraku, kesimpulannya gereja tidak masuk dalam masa sengsara. Justru gereja terangkat dulu, baru Allah kembali menggenapi 7 tahun untuk mengurus Israel secara khusus. Begitu. Jadi tidak ada lapisan, maksudnya sementara gereja berlangsung, Allah urus Israel memenuhi 7 tahun. Tidak ada seperti itu saudaraku. Jelas sekali 69 kali 7 masa berhenti. Gereja Tuhan terbuka. Allah tidak lagi urus Israel secara khusus. Nanti gereja Tuhan diangkat, baru Allah urus Israel secara khusus. Semoga Tuhan memberkati saudara dan membuka mata hati saudara untuk mengerti akan hal ini. Saya tidak berbicara dari akal saya. Saudara bisa membaca kitab Daniel pasal 9. Saudara baca baik-baik itu. Saudara pasti mengerti. Hitung baik-baik itu saudaraku. Bangsa Israel itu ditentukan 70 kali 7 masa. 490 tahun. Tapi 7 kali 7 untuk pembangunan, pemulihan, reruntuhan Yerusalem. Dan ditambah 62 kali 7 masa sampai Yesus disalibkan. Seorang yang diurapi, yang tidak salah itu disingkirkan. Ada 62 kali 7 masa. Dan kemudian terakhir ada seorang raja yang datang menyerang dan menghancurkan Yerusalem pada tahun 70. Dia adalah Jenderal Titus dari Romawi. Semua yang dikatakan pada Daniel, semua terbukti dengan jelas. Tahun 70 Yerusalem rata dengan tanah. Dihancurkan oleh Jenderal Titus dari Romawi. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat malam, shalom, dan saya berdoa. Bapa, berikan hikmat akal budi kepada yang mendengar malam hari ini, supaya terbukalah mata rohani mereka. Dan bagi hambamu ini, apabila ada yang salah, Tuhan hapus dari ingatan mereka mendengar. Tapi kalau ini benar, Tuhan meteraikan dalam pikiran dan hati mereka. Terima kasih Tuhan, dengan segala kekurangan dan kelemahan yang kupersembahkan ke dalam tangan-Mu Roh Kudus, biar Engkau ambil alih hidup ini menjadi milik kesayangan-Mu Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu mungkin malam besok. Saya akan menyambung lagi tentang kedatangan Tuhan. Bagian demi bagian yang nanti saudara akan menyambung sampai saudara dapat ujungnya kemana. Tuhan memberkati kita. Amin.